gitu. Tapi ketawanya ngerimin banget kayak suara kuntilanak gitu. Serem banget lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua, host yang paling super kece dan keren, tentunya ganteng. Siapa lagi kalau bukan Santo Dragster. Oke cuy, di konten video kali ini di Haus Horornya Bina Bakti TV, gua bakalan coba untuk cerita horor lagi ke kalian semua. Dan namun sebelum lanjut, gua saranin ke kalian buat like, komen, dan subscribe agar gua makin semangat buat cerita-cerita horor di kali ini buat ngehibur kalian semua gitu kan. Oke, namun sebelum lanjut gua bakalan coba untuk ke intro yang satu ini. Kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda indigo bernama Rian Pradipta Jaya atau akrab disapa Rian. Sekilas tentang indigo, jadi indigo ini merupakan sebuah kemampuan khusus yang mana ia bisa berkomunikasi dengan hal gaib dan juga sangat peka nih terhadap makhluk halus, atau singkatnya cukup bisa lah. Berkat kemampuannya itu, ia seringkali diminta buat ngenetralisir, bahkan seringkali diminta juga buat ngeberesin masalah-masalah yang menyangkut dengan arwah atau hal gaib. Tentunya masalah dengan arwah penasaran nih, seperti yang gue ceritain saat ini, yang sering mengganggu para siswa di salah satu sekolah menengah atas gitu. Nah, suatu ketika di salah satu sekolah menengah atas di Jakarta terjadi sebuah fenomena kesurupan massal yang menimpa sejumlah siswa gitu kan. Kejadian tersebut bikin gempar lah satu sekolahan gitu, yang mana puluhan siswa ini nangis histeris dan juga teriak-teriak gitu. Dan tentunya hal tersebut bikin panik lah satu sekolahan, termasuk para guru yang juga panik gitu. Singkat cerita, Rian ini dihubungi oleh teman lamanya yang namanya Randy gitu buat datang ke sekolah itu dengan tujuan ngelakuin penelusuran dan berinteraksi dengan makhluk gaib di sekolah itu agar dapat dinetralisir sehingga gitu gak sampai keulang lagi gitu. Jadi Randy ini figurnya adalah seorang guru kelas fisika yang merupakan sahabat lama atau teman lama dari Rian semasa mereka SMA gitu. Singkatnya mereka itu komunikasi lah lewat telepon gitu. Bro, lu lagi sibuk gak? Gua mau ketemu. Kalau lu free, gua on the way ke rumah lu ya. Gua di rumah Ren. Kebetulan lagi ngerjain proyek liputan gua yang kemarin. Kalau lu mau kesini dah. Sekalian temenin gua, lagi ngedit dokumentasi nih gua. Bantuin dong. Nah, singkat cerita, si Randy ini pergilah dengan motornya buat nyamperin si Rian yang lagi ngedit di rumahnya. Saat itu suasananya malam hari nih, udaranya juga kerasa dingin, tapi Randy tetap berangkat nih ke rumahnya si Rian yang letaknya cukup jauh gitu. Nah, singkatnya, nyampe lah si Randy ke rumahnya si Rian. Langsung duduklah dia di depan teras rumah si Rian. Lanjut sambil ngopi dan ngobrol-ngobrol seperti biasa gitu, sama temen lah ngobrol biasa. Nah, di tengah obrolan itu ceritalah si Randy soal kejadian kesurupan massal di sekolah tersebut tempatnya ngajar gitu. Bro, gua sebenarnya datang ke sini mau minta tolong, boleh nggak? Emangnya mau minta tolong apa? Santai aja. Apa yang gua bisa bantu, ya pasti gua bantu. Di sekolah tempat gua ngajar, gua sering ngerasain hal-hal yang aneh. Gua diteror sama sosok perempuan yang pakai baju seragam sekolah, yang bajunya sama persis dengan seragam yang siswa pakai. Tapi gua nggak tahu dia siapa. Awalnya pas gua cerita ke guru yang lain, mereka awalnya nggak ada yang percaya. Tapi mereka mulai percaya setelah ngalaminya sendiri gitu. Bahkan hingga terjadi kesurupan massal yang menimpa anak-anak siswa. Waduh, terus gimana anak-anak sadarnya?
Dan menurut gua pasti ini ada sangkut pautnya dengan sekolah tempat lu ngajar, bro. Karena rata-rata kebanyakan kasus ya kayak gitu, biasanya ada kaitannya dengan tempat kejadian. Soal anak-anak, saat ini udah aman. Karena kejadiannya itu kurang lebih sejam 2 jam dan berhasil ditangani oleh guru-guru lain gitu dengan doa-doa. Untuk sejarah sekolah itu gua kurang tahu pasti, tapi gua ingat dengan salah satu seorang siswa yang saat itu kesurupan. Itu gua sempat dengar nama Rasti Anjani. Nah, di sela pembicaraan itu, tiba-tiba gelang gengge milik si Rian itu kayaknya kerasa panas nih dari dalam kantongnya. Dan gak lama setelah itu, Rian ngeliat kayak ada sekelebatan bayangan hitam yang lewat nih dari area halaman rumah menuju belakang rumahnya gitu. Tapi Randy ini gak sadar kayaknya. Singkat cerita, keesokan harinya Rian ini datanglah ke sekolah itu. Nah, Randy tuh izin gitu, kepala sekolah lah disebutnya. Kita sebut saja Bu Amira. Nah, setelah Randy izin tentang si Rian gitu, Bu Amira, singkatnya Bu Amira ini ngizinin lah dan mempersilahkan buat Rian untuk jalan-jalan keliling sekolah itu. Setelah keliling sekolahan, si Rian ini ngopi lah di kantin sambil nunggu temennya beres ngajar gitu. Nah, pas Rian lagi ngopi sambil ngerokok-rokok gitu di kantin gitu, tiba-tiba itu sekolah heboh lagi. Semua anak sekolah berhamburan tuh ke arah salah satu kelas yang letaknya nggak jauh dari kantin itu. Loh, ada apa nih gitu? Karena penasaran, si Rian ini langsung matiin rokoknya nih dan langsung nyamperin ke arah kerumunan siswa di saat itu gitu. Nah, sesampainya di sana, Rian kaget lah. Udah tergeletak seorang siswa perempuan yang lagi kesurupan. Nah, siswa ini kita sebut aja Indri. Nah, si Indri ini saat itu posisinya bener-bener aneh. Dia itu lagi duduk ke tembok dan di ujung bangku lah gitu. Dan rambutnya udah acak-acakan ke depan, nutupin mukanya gitu. Dan dia cuma nangis dan teriak-teriak lalu ketawa gitu. Tapi ketawanya ngerimin banget kayak suara kuntilanak gitu. Serem banget lah. Dan di posisi itu tiba-tiba gelang gengge milik si Rian panas lagi. Kayak semacam ada tabrakan energi lah. Dan bener aja, Rian ini ngelihat si Indri ini lagi dirasuki oleh sosok perempuan yang berambut panjang gitu. Oke, singkat cerita, si Rian ini komunikasi lah sama sosok yang berambut panjang itu. Singkat cerita, itu siswi akhirnya sembuh dari kesurupannya gitu. Dan bener aja bahwa sebelum dia sadar, kuntilanak itu masuk ke tubuh siswi itu dan sempat bilang kalau dia itu nyebut nama Rasti Anjani. Nah, penasaran lah siapa itu kan sosok Rasti Anjani ini, utamanya si Rian nih yang penasaran dengan siapa sebenarnya sosok dari Rasti Anjani. Satu sekolahan bahkan gak ada yang kenal sama itu nama gitu kan. Rian ini mikir gitu dan juga berinisiatif buat ke sebuah ruangan arsip sekolah gitu kan bersama dengan Randy buat nyari data-data siswa gitu, siapa tahu mereka dapat petunjuk di sana. Singkatnya, sesampainya di ruang itu dia nyari dokumentasi sampai ketemulah dengan sebuah buku, dimana buku siswa yang udah kotor berdebu gitu kan. Pas mereka cek buku itu dan bener aja men, di salah satu itu ada salah satu nama yang tertera gitu, namanya Rasti Anjani. Anehnya, pas Rian lagi megang tuh buku, tiba-tiba gelang genggenya berasa panas lagi, seolah memberi tanda bahwa ada sesuatu gitu kan. Rian ini bertanya pada Bu Amira, kepala sekolah tersebut, soal Rasti Anjani, siapa nih sosok sebenarnya gitu kan. Akhirnya Bu Amira ceritalah tentang siapa sebenarnya Rasti Anjani gitu. Awalnya Bu Amira ini enggan buat cerita ke siapapun, bahkan sempat kaget dan hampir mau nangis gitu pas ngedenger nama itu gitu disebut-sebut sama mereka gitu kan. Tapi karena terpaksa, Bu Amira ini ingin masalah di sekolah itu cepat selesai
dan dia cerita lah dengan jujur sama si Rian. Pas Bu Amira itu cerita, Rian ini ngelihat sosok perempuan yang sama mukanya gitu kan, sama yang dipoto. Namun bedanya kali ini bajunya putih, wajahnya ketutup, sama rambutnya panjang banget gitu. Siapa lagi kalau bukan Rasti Anjani gitu kan. Oke, tapi itu cuma sosok cuma diam aja gitu kan, tanpa ngapa-ngapain gitu, cuman ngelihat mereka yang lagi cerita gitu. Jadi dulu Bu Amira ini ternyata merupakan siswi juga yang pernah sekolah di sana, dan ia kenal baik nih sama sosok Rasti Anjani. Mereka bahkan temenan gitu. Rasti ini dikenal sebagai murid yang cantik dan cukup berprestasi di sekolah pada zaman itu. Namun suatu ketika hari naas menimpanya. Terjadi sebuah insiden kebakaran sebuah ruangan kelas saat itu. Nah, kebakaran tersebut disebabkan oleh konsleting listrik lah itu, dan di ruangan tersebut nggak ada siapa-siapa saat itu selain Rasti ini. Yang lagi asik baca buku itu kan. Dan nih anak karakternya cukup introvert juga gitu. Orang lain pada aktivitas, dia cuma baca buku aja. Nah, makanya nggak heran Rasti ini anaknya cukup pintar dari siswa yang lain gitu. Uang dia fokus gitu kan. Oke, karena keasikan dia baca buku sampai-sampai dia nggak nyadar kalau asap ini udah ngebul, bahkan satu ruangan udah keisi nih sama asap kebakaran gitu. Rasti baru ngeh ketika mulai berasa panas gitu dan nyium bau asap. Pas dia sadar ternyata itu ruangan kebakaran gitu. Dan bahkan hampir seluruh plafon kelas itu kebakar gitu, gara-gara apinya itu cepat banget nyalanya gitu kan, nyamber tuh ruangan gitu. Rasti panik lah saat itu dan teriak-teriak minta tolong gitu. Tolong, 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 dan nyoba buat keluar ruangan gitu. Namun naasnya pintu ruangan kelas bahkan jendela juga udah dilalap api dan bikin dia terjebak dalam ruangan itu gitu kan. Nah, mengetahui bahwa sekolah itu kebakaran, akhirnya satu sekolahan panik lah, termasuk Bu Amira yang saat itu masih jadi murid gitu kan. Mereka mencoba buat madamin api dari luar dan coba untuk nyelamatin Rasti yang kejebak dari dalam gitu kan. Teriakan Rasti juga kan kedengaran sampai keluar gitu. Namun asap dan api yang makin banyak, lama-kelamaan suara Rasti ini mulai melemah dan hilang lah, ya karena pingsan gitu kan, bahkan hingga mohon maaf ya tewas kebakar gitu. Akhirnya pada saat itu kobaran api ini berhasil dipadamkan dan mencoba buat ngeevakuasi jasadnya Rasti Anjani gitu kan, yang udah ditemukan terbujur kaku karena luka bakar gitu. Dan singkatnya, isak tangis para guru dan siswa di saat itu pas ngelihat jasad Rasti ini dibawa oleh petugas pemadam kebakaran dan polisi, pecahlah saat itu, termasuk juga Bu Amira yang dulu masih sekolah saat itu. Akhirnya singkat cerita, setelah kejadian itu sekolah jadi angker nih, dan sering ada gangguan mistis, bahkan undang para setan gitu yang lainnya buat jadi penunggu di sekolah tersebut. Setelah itu, singkat cerita, mereka mulai mengadakan semacam ritual doa gitu, rohani gitu, buat ngedoain arwah Rasti biar tenang di alam sana. Oke cuy, dan itulah cerita mistisnya dari gua. Dan buat kalian semua, jangan lupa like, comment, and subscribe agar gua makin semangat bikin konten-konten misteri yang selanjutnya.